Tak jarang juga bekal gue yang harusnya untuk gue bertahan dari pagi sampai malam, gue kasih aja ke dia gitu. Bego kan? Emang. Pernah suatu ketika dompet gue melarat lagi di tanggal tua. Ya biasalah kaum pejuang celengan babi. Eits, bukan ngepet ya, tapi buat nabung. Dan di toko gue lupa bawa minum. Gimana gue bisa nggak minum dari pagi sampai malam? Secara teman-teman gue itu bukan tipe orang yang berbagi. Semisal ada makanan atau cemilan ya makan sendiri-sendiri, nggak nawarin orang lain. Dan perkara minjemin duit tuh tabu deh pokoknya. Jadi gue nggak mungkin minjem duit sama mereka atau meminta setetes air kehidupan ke mereka. Gue chat lah si doi. Gue minta belikan air mineral yang gede 1.500 ml di minimarket. Itu harganya cuma 3 ribuan woy. Gue bilang besok gue ganti tuh duitnya. Bukannya jawab iya, dia malah nagih bekal. Tuh orang gila apa gimana sih? Buat beli minum 3 ribu aja gue gak punya duit anjir. Dan gue agak emosi tuh. Kan dibilang gue lagi gak punya duit. Bisa gak sih minta tolong sekali doang? Dan di-read aja pesannya. Pas dia datang, kalian tahu dia bawa apa? Air mineral 600 ml yang kecil. Dia bercanda apa? 600 ml yang gak cukup buat gue bertahan 13 jam. Secara dia punya uang makan nih dari kantornya per hari. Ya kali gak mampu beliin air minum 3 ribu doang. Tiap jalan gue yang bayarin. Atau minimal lah gue bayar sendiri. Dan tiap jalan kita gak tahu mau kemana. Ya lu bayangin aja. Ya kali gue mau pergi ke tempat nongkrong mahal-mahal dan bayarin dia. Suatu hari Mira nyeletukin gue. Gue lihat lu antar bekal mulu ke Entok. Baik banget lah. Gue sih ogah ya. Dimana-mana cowok yang ngebiayain. Gue cuma ngebatin. Di kocak. Kan lu yang ngenalin nih cowok ke hidup gue. Gajetek Mir. Ya udin gue refleks ceritain beberapa unek-unek gue. Dan si Mira bilang lagi, lu itu dimanfaatin geblek. Jelas gue, loh kan lu yang dulu bilang dia orang baik-baik. Ya mana gue tahu, tampangnya aja yang polos rupanya. Jawab Mira tanpa dosa. Pernah juga gue diajak dia jajan ke Indo April. Pasti kasih lagi nih. Tiba-tiba dia taruh semua belanjaan dia di atas dan bilang, aduh uang aku di jok motor. Tapi dia masih di belakang gue woy. Bukannya pergi kayak ambil duitnya. Sedangkan si Mbak Kasih udah nungguin kita berdua mematung kayak orang bego. Dengan kesel gue bayarin lah semuanya. Eits, belum berakhir. Pernah juga nih, suatu ketika dia bawa gue jalan agak jauh nih. Rame-rame sama temen juga. Kita singgah di salah satu tempat makan. Kita pesan makanan masing-masing. Pas selesai makan, dia tiba-tiba dengan pedenya ngomong, Leona, bayar. Kali kesekian mulut gue ternganga lebar. Syok ngeliat dia yang dengan entengnya ngomong gitu depan teman-teman banyak. Kok bisa nggak tahu malu? 5 bulan berjalan dan gue masih pacaran sama si Entok ini. Suatu ketika dia ngajakin gue nongkrong. Leona, gue boleh minta duit nggak buat nongkrong? Nanti gue ajakin lu juga deh di sana. Dengan otak yang sudah dirasuki setan, gue nurut aja. Sampai di sana tempatnya redup banget, banyak nyamuknya woy. Gue bilang, gue mau pulang, banyak nyamuk. Dan dia bilang, ya elah masih awal kali, santai aja. Malam itu berlalu. Keesokan harinya gue meriang. Kurang lebih seminggu gue demam tinggi dan maksain kerja sambil bacain chat. Bekal gue mana? Setiap hari. Gue lagi sakit. Otak lu di mana? Balas gue emosi. Dan alih-alih minta maaf dan say GWS, dia cuma balas, yaudah deh nanti gue ngutang aja. Sampai gak lama kemudian gue drop. Gue masuk rumah sakit dan ternyata gue kena DBD. Gue pun langsung keinget malam terakhir gue diseret di tempat nongkrong yang banyak nyamuk itu. Kesimpulannya, 70% kesalahan dia. Karena gue ajak pulang pun dia gak mau. Selama di RS dia gak pernah ngejenguk gue. Dan yang gue dengar cuma cerita dia yang utangnya makin banyak dan bla bla bla. Sembuh dari DBD, gue masih masa recovery. Tapi gue paksain kerja. Dan baru hari pertama kerja lagi dan lagi dia nanyain hal yang bikin gue muak. Bekal gue mana? Lo bisa gak sih atur keuangan sendiri? Awalnya gue kasih bekal cuma buat sebulan pertama dan berharap lo bisa selesaiin utang lo dengan bantuan gue. Tapi kenapa malah jadi ngelunjak? Lo kan bisa atur dengan gaji sekian-sekian lo mesti ngapain? Masak sendiri kek? Goreng telur kek? Gimana gue? Makan nasi kasih kerupuk doang demi hemat. Gue ngoceh panjang lebar dengan napas menggebu-gebu. Dan dia pergi gitu aja. Muka lesunya yang bikin emosi gue seketika padam karena kasihan. Sampai di titik suatu hari gue ada cuti kerja. Gue masak banyak di rumah.
undang teman kerja gue. Dan gue juga undang Entok. Selepas teman-teman pulang, cuma Entok yang belum pulang. Lo belum pulang? Gue sibuk nih mau nyuci piring. Dengan muka lesu dan kasihannya, dia baring di kaki gue. Dalam hati gue langsung luluh melihat wajahnya yang penuh beban hidup. Gue elus kepalanya sambil mikir dalam hati. Gue belajar mencintai dia aja kali ya. Karena jujur, pacaran tanpa perasaan itu gak enak guys. Dari awal gue pacaran hanya berlandaskan empati dan mau nolongin si Entok. Gue sampai lupa rasanya suka sama seseorang. Rasanya berdebar dekat orang yang kita suka atau sayang. Belum lama gue mikir gitu, dia tiba-tiba ngeraba kaki gue, perut gue, dan kancing baju gue dibuka. Untungnya gue cepet sadar dan refleks ngedorong dia sampai jatuh. Lo ngapain? Pulang gak? Pergi sekarang! Usir gue dengan napas tersengal-sengal. Gue masih shock. Antara kaget, kecewa, jijik, semua bercampur jadi satu. Soalnya gue chat dia, Entok, gue rasa ini udah saatnya. Gue mau kita putus. Gak terima dia pun bales. Alasannya apa? Gak bisa lah asal mutusin doang. Gue balas, lo berani macem-macem sama gue? Ada atau gak ada, lu juga gak berkontribusi di hidup gue. Gue tetap berjuang sendiri. Dan lo cuma beban. Gue langsung blokir dia. Dan sampai sekarang 6 bulan gue putus sama dia. Dia masih neror gue dengan fake account, nomor asing, dan kadang ngintai gue di tempat kerja. Gak jarang juga gue dengar desas-desus dari temennya yang bilang kalau Entok pernah ceritain hal yang enggak tentang gue. Di situ gue trauma. Gue bukan hanya trauma sama orangnya dan kisah lalu itu. Sampai sekarang juga gue takut banget buat berelasi dengan lawan jenis. Di masa lalu gue udah ngorbanin banyak hal, termasuk diri gue sendiri. Karena kalau boleh jujur, ini bukan kali pertama gue dilecehin. Gue punya banyak cerita yang mungkin gak bisa diceritain semua di sini. Gue muak. So, cukup sekian cerita dari gue. Jangan lupa subscribe channel Gue Punya Cerita buat tahu cerita-cerita menarik yang bikin kalian melongo. So, bye-bye.